Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fianazil Fasal Sabila, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai materi wudhu. Yang pertama, pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah, sedangkan menurut istilah syara, wudhu adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengatakan bahwa wudhu adalah menyucikan wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki dengan air. Kemudian yang kedua adalah dalil wudhu. Yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, lalu usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian yang kedua, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqbalullaha sholata ahadakum idza ahdatha hatta yatawadda. Artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma. Semua kaum muslimin dari sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai dengan sekarang sepakat bahwa wudu adalah ajaran agama Islam. Dan wudu adalah ajaran agama Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kemudian yang ketiga adalah rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu niat. Dalam mengucapkan niat ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama, menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa niat itu dilakukan pada saat sebelum istinja agar semua pekerjaan bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, menurut Imam Malik mengatakan bahwa niat itu dilakukan pada saat membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu dilakukan pada saat membasuh bagian pertama dari wajah. Kemudian yang keempat, menurut Imam Hambali mengatakan bahwa niat itu dilakukan pada saat mengucap basmalah atau membaca basmalah. Kemudian rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah atau mengalirkan air ke wajah, dan batas wajah yang harus diusap itu dari kening paling atas sampai dengan dagu paling bawah, dan dari pinggir telinga kanan sampai dengan pinggir telinga kiri. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Jadi siku adalah termasuk bagian yang harus dibasuh karena seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga tidak pernah meninggalkan dari membasuh siku ketika berwudu. Kemudian rukun wudu yang keempat yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala ini artinya kita menempelkan jari atau tangan yang basah ke kepala lalu digerakkan. Kemudian apabila tidak digerakkan, maka itu tidak dapat dikatakan membasuh atau mengusap, tidak dapat dikatakan mengusap. Dan bagian kepala yang harus diusap itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama, menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa mengusap kepala itu seperti kebiasaan atau dan ukurannya kira-kira tidak lebih dari 1/4 kepala atau seukuran dengan tangan.
Kemudian yang kedua, menurut Imam Malik dan Hambali mengatakan bahwa wajib mengusap keseluruhan kepala bagi laki-laki dan tidak wajib membuka sanggul bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa bagian kepala yang wajib diusap itu hanya sebagian. Kemudian rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada saat itu kami sedang dalam perjalanan dan Rasulullah tertinggal jauh di belakang kami. Kemudian beliau berhasil menyusul kami dan pada saat itu waktu asar sudah dekat sehingga kami pun mengambil wudhu dan mengusap kaki. Melihat itu beliau Rasulullah SAW dengan lantang bersabda, "Celakalah mereka yang tidak mengusap kedua mata kakinya." Beliau mengucapkannya itu 2 atau 3 kali. Kemudian rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini artinya mengusap anggota wudhu, membasuh anggota wudhu satu persatu, lalu mendahulukan rukun wudhu yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun wudhu yang harus diakhirkan. Kemudian berikutnya adalah syarat wudhu. Syarat wudhu itu terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Jadi yang pertama, syarat wajib wudhu itu adalah yang pertama berakal sehat. Jadi mereka yang tidak berakal sehat atau dalam keadaan gila, mabuk, pingsan maupun tidur tidak diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, balik. Jadi anak-anak yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga adalah beragama Islam. Syarat beragama Islam ini termasuk syarat wajib menurut Hanafiyah dan termasuk syarat sah menurut jumhur ulama. Kemudian yang keempat adalah mampu menggunakan air suci secara sempurna. Kemudian yang kelima, suci dari haid, nifas maupun junub. Kemudian yang keenam adalah telah masuk waktu sholat. Itu adalah syarat-syarat wajib wudhu. Kemudian syarat-syarat sah wudhu yaitu yang pertama mampu adanya air yang suci dan mensucikan untuk dipakai berwudu. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu benda yang menghalangi air untuk sampai ke kulit anggota wudu. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan wudu. Kemudian yang terakhir adalah mumayyiz. Jadi tidak sah wudu anak-anak yang belum mumayyiz. Kemudian adapun sunnah-sunnah wudu, yaitu yang pertama membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian yang keempat membasuh anggota wudu masing-masing 3 kali. Kemudian yang kelima menyela-nyela jari tangan atau jari kaki. Kemudian yang keenam membasuh tangan pada awal atau permulaan wudu. Kemudian yang ketujuh muwallat atau berturut-turut. Kemudian yang kedelapan mengusap keseluruhan kepala. Kemudian yang kesembilan menyapu kedua telinga. Menurut jumhur ulama ini menyapu kedua telinga dari luar dan dalam. Kemudian yang ke-10 menyela-nyela jenggot yang tebal sampai merata. Kemudian adapun hal-hal yang membatalkan wudu itu yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yakni kubul dan dubur, seperti buang air besar maupun kecil, buang angin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kehilangan akal seperti mabuk, gila, tidur maupun pingsan. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah
bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa dan tidak ada penghalang di antara kedua kulit tersebut. Dan kedua laki-laki dan perempuan ini bukan mahram atau keluarga yang tidak boleh dinikahi. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu yang terakhir adalah menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, dan tidak ada pembatas dari jari-jari tersebut dan juga pada saat menyentuh itu menyentuhnya dengan telapak tangan dalam, dan menyentuh ini hanya membatalkan wudu bagi yang menyentuh dan tidak membatalkan wudu bagi yang disentuh. Baik, mungkin cukup itu, atau mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.